Oke. Ini ya gambarannya. Oke, Jadi Dok. gini ya. MNC turun ya, boleh. Laporannya adoptif kan sudah naik sidik penyidikan. Ya. Adoptif sudah dipanggil kembali. Jadi pemeriksaan dari pihaknya adoptif sudah selesai. Nah, dugaannya adoptif, statusnya DRL akan dinaikkan menjadi TSK. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, begitu status TSK disematkan ke seorang DRL, dipastikan 1000% dia wajib untuk diangkut. Kalau kan diangkut, masukin shell, pakai baju pit gitu ya, soalnya takutnya kena pelanggaran gitu. Oke dok, mungkin Nah, boleh diceritain jadi sedikit oke. kasus yang mana sih dok ini? Kasus yang White Tomato yang Doti melaporkan DNA lele ya, DNA lele, tomat busuk, White Tomato itu ya tuh, dan soal stem cell ya. Jadi memang Doti melaporkan produk dia diduga sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Ratusan miliar uang kalian disedot sama orang ini DRL. Dugaannya Doti gitu. Ya, jadi dia harus mempertanggungjawabkan. Ya, nggak ada yang melaporkan kasus ini sebelumnya. Adapun sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Dokter lupa kapan tepatnya, tapi ada yang melaporkan soal BT. Tapi kasusnya hilang lenyap guys. Mungkin 2 tahun yang lalu ada pelaporannya. Ya. Tapi dia nggak jalan, hilang, lenyap. Dokter nggak tahu masalahnya apa. Apakah sama seperti masalah yang kerampokan itu hilang, lenyap? Ya, seperti itu Dokter nggak tahu. Tiba-tiba hilang, lenyap. Sementara dia terus menjual WT, stiker, tomat stiker. Ya. Nah, akhirnya Dokter merasa udah jengah kan, apalagi dia terus menyerang Dokter melalui medsos. Jadi Dokter putuskan untuk melaporkan dia. Bukti terang benderang, jelas luar biasa. Jadi jangan ada atensi dari para bintang backupnya, jangan ada. Dokter tahu dia manusia kebal hukum. Dokter sadar itu. Uangnya nggak berseri guys. Gampang banget buat dia sebar, siram, gampang banget. Tapi yakin, kebenaran nggak akan bisa kamu lawan DRL. Ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jutaan masyarakat, bukan Dokter. Lawannya kamu adalah masyarakat, konsumen kamu, bukan Dokter. Dokter ini hanya menyuarakan, hanya melaporkan kamu. Tapi korban kamu kan jutaan yang harus kamu bertanggungjawabkan. Ancamannya kurang lebih 12 tahun ya. Jadi nanti akan langsung begitu status TSK, dia akan langsung diciduk. Nah, masalahnya karena dia ketakutan, buktinya terang benderang, dia melakukan perapit. Itu alasannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Dok, kabarnya hari ini dokter menjalani pemeriksaan. Ada rasa ketakutan tersendiri ya dari dokter itu. Kelihatan banget, kenapa dia harus perapit? Kan belum TSK. Ini aneh ini. Dokter ini aneh loh ini. Ini perapitnya apa? Perapit itu bisa kalau misalnya nih kayak dokter nih, handphonenya disita. Itu dokter bisa perapit loh. Dokter nggak perapit tuh. Kenapa? Dokter langsung ke Mabes gelar perkara khusus. Nggak mainnya di perapit. Begitu dokter merasa handphonenya dokter yang nggak ada hubungannya apa-apa, ya, disita oleh pihak Jakarta Selatan, itu sebenarnya dokter mau protes tuh. Ini apa yang bisa kita lakukan? Perapit atau apa? Nggak mau perapit, Mabes. Langsung terang benderang. Gelar perkara khusus sama seperti kasusnya di Bokir. Gelar perkara khusus kan? Yang saat ketemu sama dokter kayak ayam sayur, Bokir. Gitu. Besok dokter tunggu kamu lagi. Oke, kamu sekarang alasannya apa? Ke Bandung ya? Mendatangi panggilan dari Polda Jabar ya? Ada yang lapor dia di Polda Jabar. Ya, oke, kamu datengin dulu tuh. Lebih serem juga di sana, sama. Ya, oke. Besok dokter tunggu di Mabes Polri, ya. Gelar perkara khusus. Kenapa? Karena yang dokter sampaikan itu adalah fakta, tapi kamu melaporkan dokter di Jakarta Selatan. Ya, atas apa?
merendahkan produk kamu. Produk apa yang dokter rendahkan? Produk stiker. Produk apa? Gitu loh, ya. Ya udah, ayo. Dokter hadapin, nggak ada mediasi ya, karena seperti dokter bilang dia ingin banget ketemu sama dokter. Tapi nggak ada kalian. Jadi dia tuh pengennya sembunyi-sembunyi ketemu sama dokter. Untuk apa? Mau ngomong apa kamu? Melalui dokter Oki. Dokter nggak mau. Dari awal dokter bilang dokter nggak mau ya dokter Oki ya, dokter nggak mau. Ini orang manipulatif banget. Nanti dia akan pelintir ceritanya. Nanti dibilang dokter yang memeras baju kan gitu. Nggak ada. Ya, jadi di sini dokter pastikan tidak ada. Silahkan Sunil kalau mau ketemu sama dokter boleh sekarang atau di Mabes besok dokter tungguin. Dan dokter akan live juga. Tapi kalau di sidang di Mabes nggak boleh ya live. Itu khusus. Dok, terkait adanya kabar pemanggilan dokter hari ini gimana? Pemanggilan siapa? Di Polres Jaksel, dokter sendiri ada pemanggilan di Kan Polres. mediasi. Dokter kan nggak mau mediasi. Yang hari ini. Ah, Terus? nggak mau lah mediasi, ngapain lah? Dokter bilang nggak mau mediasi. Kenapa? Hanya dokter juga nggak mau mediasi. Jadi dari pihak DRL ingin mengajak dokter mediasi sebelum besok. Dokter yang di Mabes itu kan sudah gelar perkara apa? Belum, besok belum. Oh iya besok. Tapi dokter sudah melaporkan di Mabes Polri. Sudah dong. Itu kapan? Udah lama sih mungkin. Gara-gara kasusnya dokter akunnya disita itu. Nah itu dokter langsung melaporkan. Karena ada dugaan kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Jakarta Selatan gitu. Jadi sama, jadi kita tuh sebagai warga negara Indonesia guys, kalau mendapatkan ketidakadilan dari pihak penyidik itu kita bisa laporkan ke Dumas Perlindungan Masyarakat di Mabes gitu. Nah di situ dokter melaporkan sama seperti kasus yang di Medan yang sampai saat ini kemana kasusnya, coba dokter tanya kemana, ayo kok berhenti, ini mau dibawa kemana kasusnya. Kalau emang mau lanjut monggo, kalau emang mau berhenti ya diberhentiin, gitu aja sih. Yang tegas gitu loh, jangan digantung nggak jelas sebagai warga negara Indonesia karena dokter menyampaikan fakta, akhirnya diduga nggak bisa jalan ini kasusnya ini. Udahlah diberhentiin aja kan, nggak gitu juga, ya kan? Makanya untuk Kapolres Medan, Bapak Gideon, ya Pak, Bapak ini kan nggak tidak mengerti apa-apa mungkin ya soal ini. Mohon atensi khusus Pak Gideon. Karena kasusnya sama seperti dokter yang melaporkan sempat mengadu ke Bapak Haryo Kapolres Palembang tentang dokter yang difitnah kalau karyawannya Afrizal itu disuruh sama dokter. Beliau langsung turun tangan mempelajari kasusnya case by case. Dan akhirnya apa? Afrizal dilepaskan penangguhan penahanan. Nah gitu. Itu seorang Kapolres Palembang, Pak Haryo, tegak lurus. Nah sekarang ditanya ke Pak Gideon, Pak ini gimana Pak kasusnya dokter Pak? Jalan enggak, berhenti juga nggak jelas ini gimana nih Pak? Statusnya dokter kan tersangka Pak, gitu. Gitu. Dokter yang laporan yang dokter itu ya, yang di Medan. Dari Medan, yang boker ini, Oh, Justifer. Itu kemana itu, gimana itu? Gitu. Makanya ayo dibereskan lah satu persatu ya kan Pak Gideon orangnya tegak lurus, Kapolres Medan itu kan tegak lurus, ayo Pak diberesin gitu ya. Dok, ini lagi ramai jadi perbincangan netizen bahwa dokter kan mereview produk ya. Nah, ternyata produk dokter juga terkena indikasi dari BPOM Kan gitu. NA-nya dicabut karena ada NA baru. Nah, Jadi gini, setiap kita membuat formulasi skincare ya, perubahan sedikit aja itu NA-nya harus berubah. oke, berarti dokter belum mengumumkan jika itu NA sudah berubah atau gimana? Sudah ada di akunnya kan udah ada. Sesudah diinin BPOM atau sebelum? Dokter Setelah, mengumumkan. karena dokter berpikir itu adalah sesuatu yang hal yang biasa. Karena NA yang baru itu sudah muncul di bulan Maret. Di bulan Maret. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ya, tapi kan jadi perbincangan netizen juga kan ini Digoreng, kan. boleh digoreng sih nggak ada Betul. masalah. Tapi kan bisa diklarifikasi nggak masalah. Dok, NA itu apa sih dok? NA? Nomor izin edar. Oh, mari kita tuh guys. Oke, yang lain? Cukup. Oke, oke, kita